Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah rahimakumullah, marilah kita tak hentinya memanjatkan puja dan puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beragam nikmat Allah limpahkan untuk kita semua. Semoga kita mampu mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita. Selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Harapan kita semua tergolong pengikut baginda yang insyaallah mendapatkan syafaat nantinya. Jamaah rahimakumullah, masih dalam pembahasan dengan materi hadis dan kita masih membersamai babut targhib fi makarimil akhlak. Bab dalam kitab Bulughul Maram yang menghimpun hadis-hadis Rasulullah yang mendorong kita untuk berakhlak mulia. Pembahasan kita di pagi hari ini an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza, walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al, fa inna law taftahu 'amala syaitan. Akhrajahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Namun masing-masing mempunyai kebaikan. Gemarlah terhadap hal-hal yang berguna bagi dirimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah menjadi lemah. Jika engkau ditimpa sesuatu, janganlah berkata yang menggambarkan penyesalan. Sekiranya saja aku berbuat begini, maka hasilnya akan begini dan begitu. Tetapi katakanlah, Allah telah menakdirkan untukku dan terserah Allah dengan apa yang diperbuatnya. Sebab kata-kata seandainya membuka pintu bagi perbuatan syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim. Jamaah rahimakumullah, hadis yang tadi dibacakan menggambarkan kepada kita tentang sifat yang apabila hal tersebut ada pada diri seorang hamba, maka cinta Allah kepada hamba tersebut lebih besar dibandingkan cintanya kepada hamba yang lain. Ini menggambarkan kepada kita salah satu sifat Allah itu adalah Tuhan yang maha mencintai hambanya.
Walaupun Allah cinta kepada semua hambanya, tetapi tidak berarti kadar cinta Allah kepada semuanya haruslah sama. Ada hamba yang Allah lebih cintai daripada hamba yang lain. Sama seperti seorang guru atau seorang ayah dan ibu. Mungkin Allah titipkan kepada mereka banyak murid. Mungkin dititipkan kepada mereka keturunan-keturunan. Pada dasarnya semua anak disayangi. Pada dasarnya semua murid dicintai. Tapi boleh jadi ada kecenderungan hati bagi si guru mencintai dan menyayangi sebagian muridnya melebihi yang lain. Kenapa? Mungkin si guru tadi bisa melihat ada potensi pada murid ini yang luar biasa, membuatnya berharap murid inilah yang akan menjadi pelanjut risalah dan misi yang dia sampaikan. Begitu juga seorang ayah, seorang ibu, kadang-kadang dari begitu banyak anak ada hal-hal yang membuat hati condong. Sama seperti Nabi Yakub alaihi salam. Bagaimana Yakub punya 12 anak, tapi Yakub punya kecenderungan kepada Yusuf. Dan itu yang dikatakan oleh anak-anaknya yang lain. Ayah kita lebih sayang kepada Yusuf dibanding kita. Ini kadang-kadang sesuatu bukanlah hal yang disengaja. Kenapa? Karena urusan hati ini kadang-kadang sebahagiannya manusia tak punya kontrol dan kuasa atasnya. Coba bayangkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja ketika beliau berpoligami, di waktu yang bersamaan Nabi memiliki lebih dari satu istri. Tiap kali Nabi memberikan jatah masing-masing istrinya, diriwayatkan ada doa yang dibaca Rasul. Allahumma hadza qasmi fima amlik fala tu'akhidni fima tamlik wala amlik. Ya Allah, inilah pembagian yang menurut kemampuanku puncak yang bisa kuberikan. Tapi kalau sekiranya ada orang memandang, Rasulullah kok lebih condong pada Aisyah dibanding yang lain, Rasulullah kok lebih suka sama istri yang ini, maka janganlah kau hukum aku dalam hal yang kau miliki sedangkan aku tak miliki. Nah, ini tentunya walillahil matsalul a'la. Di sisi Allah perumpamaan yang lebih agung. Allah cinta kepada semua makhluknya, tapi karena sifat dan karakter tertentu yang ada pada makhluk menjadikan Allah lebih cinta pada makhluk itu dibandingkan kepada hamba-hambanya yang lain. Jemaah rahimakumullah, apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala melebihkan cintanya kepada sebagian hamba dibanding hamba yang lain? Tegas dikatakan Rasulullah, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Jamaah rahimakumullah, dalam realita kehidupan manusia ada begitu banyak bentuk kekuatan. Kapan seorang itu dalam pandangan manusia dianggap kuat? Ada yang mengaitkan kekuatan dengan ilmu. Orang yang makin tinggi ilmunya dianggap dia makin kuat. Apalagi zaman sekarang dianggap informasi dan pengetahuan adalah senjata yang paling utama. Sekarang di era big data berlomba-lomba kompetitor untuk menguasai data. Maka kalau data kita dikuasai orang, orang tahu apa yang si fulan suka, apa yang si fulan tak suka, si fulan biasa belanja apa, semua ada datanya. Maka orang yang kuat adalah orang yang punya pengetahuan yang lebih banyak. Makanya dalam agama pun
tidak dinafikan. Bagaimana ilmu pengetahuan bisa memberikan kekuatan? Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang enggak tahu? Allah mengatakan enggak mungkin sama. Kalau kita ingin menjadi pribadi yang kuat, maka teruslah belajar. Orang yang punya banyak ilmu, punya wawasan yang luas, tentunya dalam aspek tertentu lebih kuat daripada orang yang tak berilmu dan tak punya wawasan. Ini yang pertama. Kadangkala kekuatan itu dikaitkan dengan jabatan dan otoritas yang dimiliki. Seorang yang berkuasa, seorang yang punya wewenang dan otoritas dalam hal-hal tertentu, tentunya dia lebih kuat. Makanya dalam agama pun tidak dinafikan. Kewajiban kita mengingkari kemungkaran sesuai dengan kedudukan kita. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang nampak kemungkaran, ubah dengan tangannya, ubah dengan kekuasaannya. Itulah ingkarul munkar yang paling tinggi. Artinya kalau orang punya jabatan lebih enak daripada demo-demo dia, cukup secari kertas ditekennya, tutup klub malam tuh, tutup. Bongkar bangunan tak berizin tuh, dibongkar. Daripada kita rame-rame demo kemudian disiram pakai air pemadam, atau gas air mata. Lihat, semakin seorang berada pada posisi yang kuat, pada posisi yang tinggi, memiliki otoritas dan kewenangan, maka dia lebih kuat dibanding yang lain. Fa in lam yastati fa bilisani. Kalau tak punya kekuasaan, barulah ngomong deh. Ini enggak betul. Dia kritik lewat tulisan, dia kritik lewat orasinya, dia kritik lewat kemampuan yang dia miliki. Tapi lihat, wa in lam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Kalau enggak bisa juga, bahkan tak punya ilmu untuk menyampaikan kritik dengan lisannya, maka hendaklah dia ingkari dengan hatinya. Itulah selemah-lemahnya. Berarti isyarat yang punya kedudukan lebih kuat daripada yang tak punya kedudukan. Jadi seorang mukmin Allah amanahkan kepadanya sebuah jabatan yang bisa mempengaruhi kehidupan orang banyak. Kalau dia gunakan itu betul-betul dengan amanah dan tanggung jawab, lebih dicintai Allah. Makanya dikatakan salasul la turaddu da'watuhum, 3 kelompok manusia takkan ditolak Allah kalau berdoa. Yang pertama apa? Imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Karena kedudukannya sebagai imam, dia mampu mewarnai kehidupan orang banyak dengan keteladanannya, dengan kebijakannya, dengan aturan main yang dibuatnya. Makanya kalaupun dia berdoa, karena keadilannya Allah ijabah doanya. Sampai dikatakan oleh Imam Ibnu Sirin, sekiranya aku memiliki satu doa yang mustajab, sudah akan kupakai doa itu untuk mendoakan pemimpin yang adil, katanya. Saking pentingnya lah mukmin yang punya kedudukan. Nah, jemaah rahimakumullah, begitu juga kadang-kadang kekuatan dalam kehidupan manusia dikaitkan dengan apa? Dikaitkan pula lah dengan harta. Yang punya uang lebih banyak, maka kadang-kadang dia pun lebih berkuasa. Walaupun realitanya dalam kehidupan ini, kadang-kadang seorang pemimpin pun diatur oleh siapa yang modali dia naik kepemimpinan. Apalagi di era oligarki seperti ini, yang banyak duit belum tentu dia mau nampak di depan media. Tapi apapun yang dibuat pemimpin, ingat, yang sponsori kau dulu siapa? Bagaimana uang menjadi sumber kekuatan?
Jamaah rahimakumullah, tak jarang kita lihat kesombongan, kecongkakan lahir dari apa? Makanya dikatakan yahsabu annama lahu akhlada. Banyak orang menganggap kalau udah punya duit banyak, seakan-akan uang yang banyak itu membuatnya menjadi kekal. Makanya kalau kita lihat, ya, di zaman Nabi pun, kenapa pengikut Nabi banyak orang miskin? Justru paling banyak musuh Nabi orang kaya. Karena orang kaya dia nggak mau berubah dia. Dia mau menjaga status quo. Yang kaya tetap kaya. Kalau bisa yang miskin ya miskin terus. Jangan berubah kondisinya. Nah, di sini mukmin yang kuat hartanya lebih baik. Sampai Rasulullah SAW mengatakan tidak ada satupun orang yang lebih bermanfaat hartanya untuknya melebihi Utsman bin Affan. Rasulullah puji sahabat Utsman, inilah pribadi yang paling kaya di masanya. Tapi dengan kekayaannya itu, hartanya betul-betul sebagai kekuatan dijadikan bagian dari supporting sistem dakwah. Orang kelaparan, Utsman terdepan kasih makan. Ya, orang kekurangan air bersih, Utsman yang berwakaf beli sumur, kemudian diwakafkannya. Kalau ada perang, kurang logistik, Utsman yang kasih kuda, unta, semuanya. Dan Utsman selalu merasa apa yang kukeluarkan di jalan Allah tak pernah berkurang. Gak ada cerita Utsman jadi miskin gara-gara berjihad dengan hartanya. Jamaah rahimakumullah. Jadi harta pun bagian dari kekuatan. Karenanya Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika itu Sa'ad dalam kondisi sakit keras, dia kira akan meninggal dunia ketika itu. Sa'ad bertanya, Rasul, boleh enggak aku sedekahkan semua hartaku? Waktu itu posisi Sa'ad hanya punya satu orang anak perempuan. Dia tanya, Rasul, boleh enggak aku sedekahkan semua hartaku ini? Nabi berkata, jangan. Bagaimana kalau aku sedekahkan setengah hartaku? Nabi menjawab, jangan. Bagaimana kalau sepertiga? Nabi Muhammad menjawab, kau tinggalkan anak-anakmu dalam kondisi berkecukupan lebih baik di sisi Allah daripada kau tinggalkan mereka dalam kondisi minta-minta. Jadi harta pun kekuatan, jamaah rahimakumullah. Kalau orang tak peduli, udahlah, ya, tanpa ada perencanaan masa depan yang baik terkait, ya. Itu ada satu buku yang saya rekomendasikan Bapak Ibu membacanya. Buku ditulis oleh senior saya dulu ketika saya menempuh pendidikan S2 di Malaysia, Dr. Luqian Tamanni. Beliau tulis buku dengan judul Sakinah Finance. Beliau katakan di buku itu, umat Islam secara persentase ini kebanyakan tidak arif dan bijak dalam pengelolaan rumah tangga. Padahal kita selalu berdoa, ya Allah kasihlah kami sakinah mawaddah rahmah. Padahal sakinah mawaddah rahmah itu ada aspek keuangan di situ. Gimana mau sakinah? Ya, asyik pinjol saja. Kena pinjol sini, kena pinjol sana. Ini nggak mungkin sakinah. Sakinah berkaitan dengan kecakapan kita mengelola keuangan. Banyak sekarang rumah tangga besar pasak daripada tiang. Nah ini, kalau orang sudah berutang kemana-mana, apa mungkin jadi mukmin yang kuat? Enggak. Rasulullah katakan orang yang berutang takut keluar rumah di siang hari, tak bisa tidur di malam hari, kata Rasulullah. Itulah efek utang. Itu kalau individu, gimana pula kalau negara berutang? Kalau negara sudah terlilit hutang, maka negara yang berutang didikte oleh negara yang ngasih hutang. Yang terjadi
maka hilang kekuatan. Jamaah rahimakumullah. Jadi kalau kita lihat mukmin yang kuat, kuat ilmunya, kuat kedudukan sosialnya, kuat finansialnya. Nah, ini semua adalah bentuk-bentuk kekuatan. Termasuk mukmin yang kuat, maknanya apa? Kuat fisiknya. Kuat fisiknya. Rasulullah Muhammad SAW sampai beliau di akhir usianya, Nabi itu masih kuat fisiknya. Makanya dalam beberapa riwayat dikisahkan ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji wada, haji perpisahan, usia Nabi ketika berhaji berapa? 62 tahun. 62 tahun. Tapi Rasulullah SAW di antara sunnah yang diajarkan beliau apa? Ketika Nabi sa'i, Nabi tunjukkan dia masih kuat lari. Makanya sunnah di antara ya lampu yang hijau itu kita disuruh untuk lari lebih kencang dibanding tempat lain. Apa alasan di balik itu? Ternyata waktu Nabi Muhammad sedang sa'i, ada beberapa orang-orang munafik melihat Rasulullah dari kejauhan. Mereka tengok Muhammad dan 62 nih, masih kuat gak dia? Rasulullah SAW berlari dengan kencang untuk menunjukkan aku masih kuat. Aku masih kuat. Maka filosofinya apa? Kita tak boleh menunjukkan kelemahan fisik kita kepada orang. Mukmin yang kuat, sehat, prima, terjaga kesehatannya lebih baik dan lebih dicintai Allah dibanding mukmin yang sakit-sakitan. Jemaah rahimakumullah. Apalagi kuat di sini masuk juga mukmin yang kuat secara apa? Senjata. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ajarkan pada anak kalian as-sibahah, berenang, warimayah, memanah, warukubal khail, bagaimana dia mampu menunggangi kuda. Kenapa? Itu adalah potret kekuatan. Kenapa? Semua kalau terjadi perang, teknik yang dibutuhkan apa? Bisa dia berenang, bisa dia naik kuda, bisa dia. Nah, kalau kita coba analogikan dengan zaman sekarang, ya begitu juga. Kalau perlu seorang anak diajarkan ilmu bela diri, diajarkan dia cara menembak, walaupun bukan berarti dipakainya ilmu itu kepada tempat yang salah, tidak. Tapi ini makna, karena orang yang kuat, lihai menggunakan senjata, jauh lebih baik, lebih dicintai Allah daripada orang yang tak tahu apa-apa. Namun Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dari begitu banyak bentuk-bentuk kekuatan yang tadi disebutkan, maka sebenarnya ada satu kekuatan yang merupakan dasar dari segala kekuatan yang lain. Apa itu? Al-mu'minul qawi, maknanya seorang mukmin yang terhubung dengan Allah dengan ikatan yang kuat, kuat imannya, kuat akidahnya, kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang lebih baik dan lebih dicintai Allah dibandingkan mukmin yang lain. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Banyak sekali ayat di dalam Al-Quran menggambarkan manusia ini pada dasarnya adalah makhluk yang lemah. Kita ini lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Kalau tanding lari kita sama citah kalah. Kalau kita beradu kekuatan sama gajah, kalah kita. Kalau kita ya coba bandingkan fisik manusia dengan fisik binatang, banyak manusia ya kalah. Tapi apa yang membuat manusia diangkat Allah sebagai khalifahnya? Dengan segala keterbatasan fisik, apabila manusia mampu menanamkan keimanan dan akidah yang kuat pada dirinya,
itulah sebab kekuatan yang paling utama. Makanya doa Rasulullah SAW ketika Nabi selesai solat, ada satu doa yang selalu dibaca Nabi. Apa doanya? Wala takilni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah, janganlah engkau biarkan aku bergantung kepada kekuatanku walaupun sebentar. Ketika manusia merasa, uangku banyak, ilmuku tinggi, kedudukanku hebat, gak perlu aku sama Allah. Seketika manusia merasa tak membutuhkan Allah, disitulah letak kehancurannya. Jadi kita ini bukan kuat karena duit banyak, bukan karena ilmu tinggi, bukan karena banyak follower, bukan karena ini dan itu, tapi kau kuat karena kau terhubung dengan Allah. Lihat jamaah rahimakumullah, manusia yang terhubung dengan Allah walaupun sendirian tak gentar. Tak gentar. Kenapa? Dia kuat karena bersandar kepada Allah. Makanya di antara nama Allah itu apa? Al-Qawi, Tuhan yang maha kuat. Kalau kita mau kuat, maka bersandarlah kepada Tuhan yang maha kuat. Itulah sumber kekuatan yang paling pokok dan utama. Lihat bagaimana Ibrahim digambarkan kisahnya dalam Quran. Ini di satu kampung semuanya nyembah berhala, satu-satunya yang gak nyembah cuma Ibrahim. Makanya begitu nampak patung-patung itu disembelih semua, patung-patung itu dipotong semua kepalanya, disisakan satu patung paling besar. Begitu mereka sadar Tuhan yang disembah semuanya pada hancur, apa kata mereka? Man fa'ala hadza bi alihatina. Siapa pula yang berani menghancurkan Tuhan-Tuhan kita? Dari begitu banyak orang di kampung itu, langsung mereka sadar, pasti ini si Ibrahim yang buatnya. Berarti gak ada tertuduh lain selain Ibrahim. Kenapa? Dia sendirian, tanpa gentar, tanpa takut, berani menyatakan kebenaran. Bahkan ketika Ibrahim mau diadili, dibawa rame-rame untuk dihukum, Ibrahim, kau yang buat sama Tuhan kami begini. Lihat, waktu itu Ibrahim masih muda, gak ada pendukungnya. Bukanlah orang paling kaya di sana, bukanlah dia penguasa di sana, tapi tak takut Ibrahim. Ibrahim jawab apa? Ya, kok tanya sama aku? Tanyalah sama yang paling besar itu. Kan kapaknya di leher dia. Ya, gimana kami nanya kepada patung yang nggak bisa ngomong? Kalau nggak bisa ngomong, ngapain kalian sembah? Lihat, ini kan gambaran. Kalau tidak kuat keterhubungan Ibrahim dengan Allah, berani nggak orang ngomong gitu? Nggak berani. Kenapa dikatakan dalam sebuah hadis, pemimpin para syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib, dan seorang yang mendatangi seorang penguasa, kemudian dia mengkritik penguasa itu, kau jangan lagi buat zalim. Datang, bukan dia di mana, mendatangi penguasa, artinya dia datang ke istana, ngomong tanpa rasa takut kepada penguasa, jangan kau lanjutkan lagi kezalimanmu. Apa yang terjadi? Karena nggak senang penguasa itu, dia pun kemudian dibunuh. Nah, ini kalau kita lihat keberanian, bagaimana yang membuat seorang berani justru datang ke penguasa, menasihatinya tanpa takut. Kenapa dia berani? Karena dia yakin kalau memang belum ajalnya, penguasa pun tak bisa buat apa-apa sama aku. Kalaupun aku meninggal dunia, bukan karena atas keinginan penguasa yang bersangkutan, tapi karena Allah memang sudah menetapkan ajalku ya di situ. Inilah kekuatan. Jadi kekuatan iman mampu mengalahkan kekuatan uang, kekuatan ilmu, kekuatan pangkat dan jabatan. Itulah yang membuat seorang betul-betul menjadi mukmin yang kuat imannya, lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Jamaah rahimakumullah.
Diriwayatkan di masa pemerintahan Umar ibn Khattab radhiyallahu an, Umar mengirimkan pasukan di bawah kepemimpinan Amr bin As untuk membebaskan Mesir dari kekuasaan Romawi. Dikirimlah pasukan. Namun karena jumlah pasukan yang dikirim tak imbang dengan jumlah pasukan Romawi yang mau dihadapi, udah hampir kurang lebih sebulan pasukan dikirim, namun umat Islam belum mampu masuk ke Mesir. Amr bin As tulis surat, Khalifah, tolonglah kirimkan 50.000 pasukan tambahan, karena nggak imbang pasukan kita sama pasukan mereka. Tapi kalau ada 50.000 pasukan tambahan, kami yakin bisa masuk. Setelah dikirim surat, Umar radhiyallahu an mengutus seorang sahabat namanya Damdam. Damdam ini bawa surat Umar. Datanglah dia menghadap Amr bin As. Beberapa hari setelah surat dikirim, Amr bin As nanya, mana pasukannya? Dijawab oleh Damdam, akulah pasukannya. Ketika Amr bin As baca surat dari Umar, apabila telah sampai kepadamu suratku, yang membawa suratku ini Damdam, kekuatannya seimbang dengan 50.000 pasukan, kata Umar. Aku minta tambahan 50.000, dikirim satu orang. Tapi apa yang terjadi? Damdam di sana, dia kerahkan pasukan tadi yang kesulitan masuk ke Mesir, malam penuh dengan tahajud, malam penuh dengan salat malam, dibangkitkannya keimanan umat Islam selama di sana. Hanya dalam hitungan beberapa hari, yang mandek masuk ke Mesir sampai sebulan, ternyata tambah satu orang bebas Mesir. Makanya dikatakan Umar, kalau sampai padamu suratku ini, yang membawa ini si Damdam, dia sama seperti 50.000 orang. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surah Al-Anfal, apabila ada 100 orang mukmin bisa mengalahkan 1.000 kafir. Berarti apa? Dalam kondisi normal, satu muslim yang mukmin sama dengan 10 kafir. Itu hitung-hitungannya. Kalau ada 200 mukmin sama dengan 2.000 kafir. Tapi kemudian ketika keimanan umat Islam makin lama makin menurun, keimanan makin lama makin menipis, apa kata Allah? Al-an khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Sekarang Allah tahu iman kalian gak sama macam imannya orang-orang dulu. Ya. Maka perbandingannya apa? 1:2. Kalau ada 100 orang bisa mengalahkan 200 orang. Jadi dalam kondisi lemah pun seharusnya mukmin itu kekuatannya 2 kali lipat dari kekuatan kafir. Itu kalau ada iman yang benar dalam hati. Nah, berarti kalau kita tengoklah kondisi sekarang umat Islam nih, ya. Berapa jumlah umat Islam? 2 miliar. Dari kurang lebih 7 miliar penduduk dunia. Nah, tapi kalau kita kalah di banyak aspek, ini berarti banyak juga di antara 2 miliar itu imannya pun belum pantas disebut iman. Sehingga itu yang menjadikan kita kehilangan kekuatan. Berhadapan dengan musuh tak gentar sedikit pun. Namun jamaah rahimakumullah, bagaimana Allah lewat para pejuang di Gaza ingin tunjukkan pada kita, mukmin yang kuat itu mampu menggetarkan musuh. Coba bayangkan, ini sebenarnya para pejuang dan mujahidin di Gaza bukan hanya lawan Israel, tapi mereka sedang berhadapan dengan negara adidaya dunia. Karena Israel itu anak asuhnya Amerika.
Yang sedang berperang bukan sedang melawan Israel. Israel disupport keuangannya, disupport persenjataannya, disupport. Bahkan negara-negara tetangga pun terkesan kemudian lebih mau membela Israel daripada sesama orang beriman. Tapi bisa nggak ditaklukkan? Hampir 10 bulan mereka berjuang, sampai sekarang belum tunduk juga. Ini tunjukkan kekuatan iman, jamaah rahimakumullah. Makanya para analis militer Amerika mengatakan, ya, ini ada kekuatan tak kasat mata, kata mereka, yang ikut terlibat dalam perang di Gaza. Kenapa? Karena kalau dilihat pada realita, nggak mungkin negara dengan kekuatan militer nomor 5 terbesar di dunia, itulah Israel, melawan. Bisa kita katakan, jangankan ya tentara sebuah negara, ini negaranya pun belum diakui semua, ya. Yang kita lihat berjuang itu hanyalah sayap militer dari partai-partai yang ada di sana. Ini masih sayap militer, tapi tak mampu dikalahkan. Kenapa? Itulah makna kekuatan iman. Jadi kalau kita ingin pahami hadis ini, mukmin yang kuat imannya lebih baik, lebih dicintai Allah dibanding mukmin yang lemah imannya. Nah, wa fi kullin khair. Dan pada keduanya ada kebaikan. Jadi mukmin mau baik dia kuat ataupun dia lemah, sama-sama selama masih ada keimanan dalam diri seseorang, maka ada potensi kebaikan. Ada mukmin kaya, ada mukmin miskin. Ada mukmin cerdas, intelektual, ada mukmin yang bodoh, tak terpelajar. Ada mukmin yang sehat, ada mukmin yang sakit-sakitan. Ada mukmin yang menjabat, ada mukmin yang cuma rakyat jelata. Selama masih ada iman pada diri mereka, maka ada potensi kebaikan. Nah, jadi jangan pula kita salah sekedar memandang uangnya, ilmunya, hartanya, kedudukannya, tapi lihat imannya. Ya, jamaah rahimakumullah. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW kemudian? Ihris ala ma yanfa'uk. Gemarlah kau kepada hal-hal yang mendatangkan manfaat untukmu. Jadi dalam hidup ini Nabi berpesan, apa yang harus kita geluti, apa yang harus kita gemari, segala apa yang dapat membawa kebaikan untuk diri kita. Jangan habiskan waktu kita, energi kita pada hal-hal yang sia-sia dan gak ada manfaat. Ya, kadang-kadang banyak orang terlibat pada debat kusir yang gak ada manfaat. Kadang-kadang orang terlibat dengan urusan remeh-temeh yang gak ada manfaat. Tapi seorang mukmin adalah orang yang selalu fokus kepada apa yang membawa kemaslahatan untuk dirinya, untuk umatnya. Itu dia. Ihris ala ma yanfa'u. Kemudian wasta'in billah wala ta'jaz. Kalau kita dihadapkan dengan urusan yang berat, urusan yang pelik, urusan yang sulit, minta tolonglah sama Allah dan janganlah engkau bersikap lemah. Kenapa? Agama mengajarkan kepada kita, kalau kita putus asa, sebelum kita ya berhasil mewujudkan sesuatu, itulah makna kelemahan yang sebenarnya. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan, you do not fail until you stop. Kau tidak dianggap gagal sampai kau berhenti. Kadang-kadang ada orang baru sekali dua kali nyoba gagal, udahlah nggak usah lagi lah. Kapan dianggap gagal? Ketika kita berhenti berusaha, berhenti berikhtiar, itulah kegagalan. Bapak Ibu, ini kita di masjid,
merasakan nikmat dan manfaat luar biasa karena ada lampu. Itu dulu Alva Edison, ya, ketika dia mau menemukan lampu pijar pertama, ya, dia sudah melakukan percobaan sampai 900-an kali. Ketika orang-orang di sekitarnya mengatakan, udahlah berhenti aja, gak ada guna eksperimen dan percobaan yang kau buat. Sampai sekarang gak jadi bola lampu itu. Apa jawaban Alva Edison? Aku gak gagal, katanya. Sekarang aku tahu 900-an cara gak bisa hidup lampu, katanya. Ya, artinya apa? Ada sesuatu hal baru yang kita ungkap, kita dapat di balik apa yang orang namakan dengan kegagalan. Gitu juga Rasulullah 13 tahun berdakwah di Mekah, pengikutnya nggak signifikan. Kalau Nabi putus asa, udahlah berhenti aja lah. Ya mungkin Islam pun jangankan tersebar kemana-mana, Islam tak akan pernah keluar dari Mekah. Ini kalau umat Islam dulu orang yang tidak berkarakter dan memental tangguh. Jadi wasta'in billah, minta tolong sama Allah kalau kita merasa berat kali urusan ini. Saya selalu katakan, di saat kita dihadapkan dengan urusan yang berat, tandanya Allah Subhanahu wa taala ingin tunjukkan kepada kita, kau lebih kuat dibanding yang kau kira. Kenapa? Allah gak akan bebankan kepada seorang hamba di luar batas kemampuannya. Kalau kita lihat urusannya kok payah kali, sebenarnya kau mampu, tapi kau belum sadar kau mampu. Makanya kuncinya apa? Wala ta'jas. Janganlah bersikap lemah. Bukan hanya itu, jamaah rahimakumullah, apa yang membuat orang itu lemah? Dikatakan Rasulullah, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Apabila satu hal yang tak mengenakkan, satu hal yang tak kau sukai menimpa dirimu, jangan pernah kau berucap, sekiranya dulu aku buat begini, mungkin hasilnya begini. Sekiranya aku tak pergi ke sana, mungkin si fulan belum meninggal. Sekiranya si fulan ini ya tak jadi masuk ke sini, mungkin karirnya lebih baik. Ini adalah bentuk ungkapan-ungkapan yang menggambarkan penyesalan yang pada esensinya adalah sikap menggugat apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada seorang hamba. Nah, kita sering datang, ya, kadang-kadang ya seorang meninggal. Inilah kau bawa pula ke rumah sakit tuh. Coba kau bawa ke Pinang, mungkin masih hidup dia. Seakan-akan ya dia meninggal bukan karena ajalnya. Sering kita ucapkan. Kadang-kadang ada orang anaknya tabrakan, dia bilang, aduh kenapa lah kau kasih dia yang bawa mobil? Kalau mungkin orang lain yang bawa, mungkin gak meninggal dia. Nauzubillah. Ya, kalau ajal sudah datang, mau yang bawa mobil siapa? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau memang ajalnya tiba, gak bisa dimajukan, tak bisa dimundurkan. Makanya dikatakan, bukan dokternya itu ahli, bukan karena doanya itu enggak mujarab, ya. Obatnya mujarab, obat paling mahal pun. Tapi kalau sudah datang ajalnya, sebaliknya, kalau ajal belum datang, ya enggak akan bisa dibuat apa-apa. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis yang lain, qaulul haqq la taqta'u rizqan wa la tuqaddim ajalan. Mengucapkan yang benar tidaklah memutuskan rezeki dan mempercepat ajal. Ini kata Rasulullah, mengatakan yang benar, tak memutuskan rezeki, tidak pula mempercepat ajal. Karena ada orang takut dia ngomong yang benar. Kenapa? Nanti payah itu, tak dipanggil lagi ulang. Itu kan. Tak berani dia sampaikan yang benar. Padahal itu benar, perlu disampaikan.
menyenangkan. Tapi dia mikir, aduh nanti kalau aku bilang dimutasi pula atau diturunkan pula jabatan. Bahkan sebagian orang menganggap kalau dia nggak vokal kali mungkin masih hidup dia. Ini kesalahan ini. Ya, wala tuqaddim ajalan. Mengatakan yang benar tak akan mempercepat ajal, kata Rasulullah. Ini kan manusia kadang-kadang mengait-ngaitkan. Dari mana pengait-ngaitan itu datang? Rasulullah mengatakan, walakin kul qaddarallah wa ma syaa fa'al. Tapi yang seharusnya diucapkan seorang mukmin yang imannya itu kuat, dia katakan, ini sudah ketetapan Allah. Dan Allah maha berkehendak, maha berbuat sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Dan kehendak Allah itulah kehendak yang mutlak. Fa'alul lima yurid. Ya, fa'alul lima yurid, yang maha berbuat apa yang dikehendakinya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali kehendak kita itu tak akan terwujud kecuali jika apa yang kita kehendaki juga dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia. Maka dari itu, apa yang membuat kita lemah Bapak Ibu? Dikatakan di penutup hadis, fa inna law taftahu amala syaitan. Kalau kita udah terbiasa ngomong sekiranya begini, mungkin begini. Ucapan lau yang artinya sekiranya, seandainya, itu justru membuka pintu dan celah bagi syaitan untuk merusak akidah kita. Kalau akidah udah rusak, duit banyak, kita pun lemah. Kalau udah rusak akidah, ilmu banyak. Berapa banyak orang ilmunya tinggi, gelarnya mentereng, tapi ketika akidah rusak, kita dengar cakapnya, ini macam tak sekolah dia. Kenapa? Bukan karena ilmunya kurang, akidahnya dangkal. Ketika akidah dangkal, orang berilmu pun melacurkan ilmunya. Ketika akidah dangkal, yang banyak duit pun mentalnya seperti pengemis. Yang akidahnya dangkal, yang punya jabatan pun ketakutan kehilangan kursi dan jabatannya. Tapi kalau orang memiliki akidah yang kuat, ya, dia tahu Allah lah yang maha menentukan segalanya. Dia tidak akan tunduk, dia tidak akan menyesali, dia tidak akan berandai-andai. Kenapa? Karena justru semakin banyak kita berandai-andai, disitulah masuk syaitan merusak akidah kita. Jamaah rahimakumullah. Jadi penting sekali hadis ini. Ya, bahwasanya apa? Inti kekuatan seorang mukmin ada pada akidahnya. Kalau akidah kuat, maka harta yang banyak jadi kekuatan. Kalau akidah kuat, ilmu yang tinggi jadi kekuatan. Kalau akidah kuat, jabatan yang mentereng jadi kekuatan. Tapi kalau hilang akidah, hilang tauhid, hilang keimanan, walaupun banyaklah atribut-atribut yang dia miliki, itu semua tak akan menjadikan seorang itu pribadi yang kuat. Tapi justru hartanya, ilmunya, jabatannya, ya, kekuatan fisiknya, itu semua tidak bisa membuat dirinya, ya, berlepas diri dari Allah dan tak membutuhkan Allah dalam kehidupannya. Demikian yang dapat disampaikan jamaah rahimakumullah. Ya, mengingat hadis ini cukup panjang pembahasannya dan maknanya cukup dalam, kita cukupkan pembahasan satu hadis hari ini. Kita buka sesi diskusi dan tanya jawab sebelum nantinya saya tutup dengan doa. Dipersilakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
mencapai istiqamah. Tapi di tanah berat, di tanah apakah itu dari setan, kita nggak tahu. Misalnya kita ada tiba-tiba lemas, pusing, ngantuk. Nah itu dari mana ya? Dirikan seperti itu. Ya. Yang ketiga adalah masalah kekuatan. Dan itu saya mengatakan kekuatan itu mana? Kita mengukur ini cukup dan berat. Kalau kita jadi itu berhubungan resina, itu sepertinya kita tidak sama seperti ini. Orang adalah Al-Quran, kemudian terlampau yakini, kemudian latihan. Kita sampai seperti ini. Apakah memang kita yakini? Kalau saya tidak apa? Hanya mengandalkan iman saja apakah? Ya. Baik, jamaah rahimakumullah. Ibrahim alaihi salam dan upaya yang dilakukannya untuk sampai pada hakikat kebenaran. Ini dalam konteks kita membaca ayat yang menceritakan tentang itu ada dua makna yang disebutkan para ulama. Pertama, cerita Ibrahim pertama tengok bintang, kemudian dia tengok bulan, lebih besar bulan. Akhirnya dia sembah bulan, kemudian ditengoknya di siang hari ada matahari. Ini pada dasarnya kata para ulama bukan Ibrahim mencari Tuhan, tapi ini adalah cara Ibrahim menegakkan argumen dan hujjah kepada orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan benda-benda langit tadi. Jadi seakan-akan, loh, ngapainlah kalian sembah bintang? Ngapainlah sembah bulan? Ngapainlah sembah matahari? Kenapa? Itu semua fana. Makanya dikatakan di akhir ayat tadi, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima. Aku hadapkan wajahku bukan kepada bintang, bukan kepada bulan, bukan kepada matahari, tapi yang menciptakan itu semua. Nah, kalaupun kita artikan ada upaya dan ikhtiar dari Ibrahim, gimana zaman sekarang ada orang mau mencari kebenaran, mau mencari agama yang benar, namun proses pencarian itu belum berujung mereka mendapati kebenaran. Apakah hukum mereka bagaimana? Ya, di sini ayat di surah Al-Isra. Allah katakan, "Wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan timpakan azab dan siksa pada satu kaum sampai kami utus kepada mereka seorang rasul. Pengertian rasul ini ya bisa jadi rasul dan nabi, bisa jadi seorang pendakwah, bisa jadi ya seorang yang menyampaikan dakwah yang benar. Tapi boleh jadi rasul ini adalah segala bentuk ya hidayah yang dengannya orang sampai pada kebenaran. Jadi dengan kata lain, sebenarnya kalau orang mencari kebenaran berangkat dari kesungguhan, Allah akan tuntun dia sampai pada kebenaran itu. Gak pernah Allah menyia-nyiakan usaha seorang hamba yang tulus, ikhlas, ingin cari kebenaran. Allah tak sampaikan dia pada tujuan. Saya pernah sampaikan di majelis ini, saya baca sebuah artikel tentang masuk Islamnya seseorang di Finlandia. Kenapa menarik masuk Islamnya dia? Karena menurut pengakuan orang tersebut, dia masuk Islam sebelum jumpa dengan seorang muslim pun. Sekedar dia mencari tahu tentang Islam ini tanpa pernah jumpa dengan seorang muslim pun. Dia belajar. Baru dia jumpa orang Islam kapan? Setelah dia jadi muslim, dia memutuskan berangkat ibadah haji, jumpalah di situ orang Islam. Tapi yang menarik pengakuan dia, sekiranya aku jumpa orang Islam sebelum aku Islam, mungkin tak jadi masuk dia. Karena dia lihat ada perilaku orang Islam yang enggak betul.
Artinya apa? Di sini orang-orang akan sampai kepada kebenaran kalau memang ada kesungguhan. Nah, tadi bukan kita meragukan kesungguhan mereka yang tadi belum sampai pada kebenaran, tapi pada prosesnya mungkin motivasi tadi dirusak oleh nafsu, kepentingan dan lain sebagainya, hingga pada akhirnya nggak berujung kepada kebenaran. Ini yang pertama. Yang kedua, tadi ditanyakan, bisa diulang sedikit? Rintangan ya. Jamaah rahimakumullah. Masalah rintangan ini justru lahir pahala karena ada rintangan. Konsep pahala itu nggak akan lahir kalau semuanya mulus-mulus saja. Kenapa sholat itu ada pahalanya? Iya memang karena ada rintangannya. Apalagi sholat subuh, ya kan? Dia tinggalkan rasa kantuknya, pergi ke masjid waktu dingin. Ini rintangan semua. Semua amal. Kenapa berzakat itu berpahala? Karena manusia cinta sama uang. Kalau kita nggak suka sama uang, kira-kira ada nggak makna dari berzakat? Nggak ada. Aku pun tak suka ini duit ini. Tapi ketika dia suka uang, disuruh keluarkan dari uangmu sekian. Nah itu rintangan. Nah rintangan ini datangnya dari mana? Pertama, kita harus bedakan, ada yang namanya fitrah, ada yang namanya tabiat. Fitrah itu sifat dari ruh manusia. Ruh ini karena datangnya dari Allah, maka fitrah ini membawa kita untuk dekat sama Allah. Tapi tabiat itu sifat yang lahir dari aspek jasmaniah manusia. Malas, pelit, ya, kadang-kadang, ya, itu semua tabiat inilah salah satu penghalang. Makanya dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat cerita tentang tabiat manusia. Wa kanal insanu aktsaru syai'in jadala. Manusia itu kata Allah suka berdebat. Itu tabiat. Udah betul pun dibilang orang, tetap aja berdebat deh. Gak percaya, tengoklah ILC itu. Kadang-kadang ya, debat kusir. Ya. Yang kedua, apa kata Allah? Manusia itu suka yang instan. Khuliqal insanu min ajal. Pengen cepat semua. Mau kaya dengan cepat. Ya kayak mana? Ya korupsi lah. Ya, mau dapat gelar mentereng tanpa ada proses. Nah, inilah juga lah kita lihat banyak politisi pun pengen jadi profesor juga aja, walaupun tak pernah ngajar, itu kan. Nah, ini semuanya cara instan. Tabiat manusia. Tabiat manusia apa? Suka berkeluh kesah. Ya, innal insan khuliqa halu'a. Manusia itu tabiatnya apa? Berkeluh kesah. Gak ada duit, ngeluh dia. Aduh, susah kali ekonomi sekarang. Lagi banyak duit, mengeluh juga. Banyak kali proposal orang masuk nih. Jadi orang minta sedekah sama dia pun ngeluh juga. Jadi semuanya itu sifat. Jadi rintangan itu ada yang berkaitan dengan tabiat manusia. Tapi ada juga yang berkaitan dengan setan. Jadi disinilah kenapa dikatakan, ya, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Orang yang betul-betul takut sama Allah sehingga dia rubah tabiatnya menjadi lebih baik. Dia tak mau mendengar tipu muslihat setan, maka dia dapat 2 syurga. Mana 2 syurga itu? Syurga di dunia dalam bentuk ketenangan jiwa dan syurga di akhirat. Itulah syurga yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, dan tak pernah terbersit dalam hati. Yang ketiga, ya, ini saya katakan iman itulah sumber kekuatan. Gimana kita ngukur iman? Bapak Ibu, iman dalam Islam itu 3 unsur. Mengucapkan dengan lisan, membenarkan dalam hati,
dan membuktikan dengan amalan. Itulah 3. Kalau satu aja kurang, jatuhlah kita pada kemunafikan. Kalau hilang semua, jatuhlah kita pada kekufuran. Kalau nggak mau ngomong, didustakan dalam hati, tak dibuktikan, kafir. Tapi kalau ngomong tapi nggak dibuktikan, munafik. Ngomongnya saya beriman, tapi sholat pun nggak, bersedekah pun nggak, silaturahmi pun diputus, itu munafik. Kalau dia ngomong tapi apa yang diomongkannya nggak dibenarkan dalam hati, ini munafik. Jadi makanya dikatakan tanda orang beriman itu paling banyak ayat dalam Quran menjelaskan tanda orang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Mukmin yang benar itu apa? Ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah bertambah imannya. Ini kan semua tanda. Di awal surah Al-Baqarah, hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ini kan semua ciri-ciri orang beriman. Nah, itulah dia. Tanda-tanda keimanan perlu untuk kita petakan. Apakah ada ciri orang beriman itu sama kita? Kalau enggak, ya berarti iman kita belum sampai pada tingkatan yang kuat, yang mampu melahirkan kekuatan. Wallahu a'lam. Silakan. Ya. Ya. Pemimpin adil itu dengan jabatan sampai indikatornya sehingga negara pun tidak akan memakan domba pada saat ada adil. Ya. Jamaah rahimakumullah. Ya, tentunya orang yang beriman, orang yang menghormati sunnatullah. Ya, sunnatullah ini bukti Allah Maha Adil. Aturan yang Allah buat bukan hanya berkaitan dengan orang yang beriman, tapi juga berkaitan dengan orang kafir. Jadi, ya, yang sungguh-sungguh dapat. Mau kafir bersungguh-sungguh dapat juga dia. Jangan kita anggap oh ini untuk orang Islam aja ini yang sungguh-sungguh dapat. Enggak. Itu berlaku adil semua. Begitu juga di sisi yang lain. Makanya kita harus perhatikan makna tawakal tadi. Di sini bukan hanya kita berdoa semata, berikhtiar, dan dalam ikhtiar itu kita memperhatikan sunnatullah dalam kehidupan. Karena Allah ulang-ulang di banyak tempat, walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Kau tak akan pernah menemukan pergantian pada sunnah Allah. Kau tak akan pernah menemukan perubahan pada sunnah Allah. Dari zaman Nabi Adam, ya berlaku namanya gravitasi. Walaupun Isaac Newton kemudian yang menamakan, tapi dari zaman Nabi Adam, kalau apel jatuh, ya memang jatuh ke bawah, nggak pernah jatuh ke atas. Ini berlaku tanpa pandang bulu. Makanya kita sebagai umat Islam jangan pula, oh ini kan kita orang Islam, ada perlakuan khusus. Enggak. Makanya di saat orang-orang Yahudi berkata, wa qalatil yahud nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Berkatalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, kami anak-anak Tuhan dan kekasih Tuhan.
Apa kata Allah? Qul falima yu'adzibukum. Kalian kira kalau jadi kekasih Tuhan nggak kena azab? Ya kan? Berlaku siapa yang menyimpang dari aturan Allah, ya kena azab, kena hukuman. Begitu juga kalau ada orang Islam sekarang mengatakan kita kan kekasih Allah, umat terpilih, tapi kita nggak memperhatikan sunnahnya Allah, ya berlaku juga krisis pada kita, berlaku juga segala ya malapetaka pada kita. Nah, selama kita tak perhatikan itu semua. Nah, demikian. Ya, jadi esensi pemimpin adil tentunya ini saya mendengar banyak sekali ya ungkapan-ungkapan dari para guru-guru kita. Ya, mereka mengatakan realita yang terjadilah kondisi umat Islam sekarang. Sebenarnya kalau kita lihat problem terbesar umat ini ada pada kepemimpinannya. Lihat kondisi di Palestina. Ini rakyat luar biasa. Umat solidaritas, boikotnya, kirimkan bantuannya. Tapi kemudian sering sekali usaha dan ikhtiar itu dikhianati oleh level pimpinan. Dibuatlah negaranya sebagai pangkalan militer ini, pangkalan militer itu, ya. Bahkan dibiarkan jalur udaranya dilewati oleh musuh untuk hantam saudara yang lain. Nah, ini kan pengkhianatan. Kenapa? Jamaah rahimakumullah, yakinlah kita, runtuhnya Israel akan mengakibatkan runtuhnya rezim-rezim boneka yang banyak di negara Islam. Itu dia. Makanya kalau kita lihat jatuhnya Fir'aun, yang jatuh bukan Fir'aun saja. Jatuhnya para bisnismen korup seperti Qarun. Jatuhnya para politisi busuk seperti Haman. Ini satu paket ini. Satu paket. Makanya kalau kita lihat, begitu jatuh dulu Husni Mubarak, jatuh bersama Husni Mubarak tokoh-tokoh agama yang dulu jadi stempel penguasa. Nah, itu juga. Ini ya akan panjang karena ini semua punya keterkaitan dengan bagaimana kita memahami sunnatullah yang berlaku dalam kehidupan. Allahu a'lam. Baik, jamaah rahimakumullah, kita tutup majelis ilmu kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil adh-dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal waham ila anwaril ma'rifati wal 'ilm wa min wuhuli syahawat ila jannatil qurubat. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.